Pendidikan itu penting. Sejalan dengan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan non-formal di PKBM Al-Fatah, belajar kapanpun dan dimanapun. Yuk kita simak bagaimana pembelajaran tatap muka secara luring di PKBM Al-Fatah. Pembelajaran ekonomi, ikuti saya yuk. Assalamualaikum. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman semua. Apapun masalahnya, tetap semangat. Yusri, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Tadi perjalanannya lancar ke sini? Lancar. Bu Ai, ada Bu Ai? Ada. Oh iya. Bu Ai sehat? Sehat, alhamdulillah. Bu Leli sehat? Sehat. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa, Bapak ingin absen dulu ya. Kita akan melihat apakah ada yang tidak hadir hari ini. Semuanya kelihatannya hadir ya. Baik, kita akan coba cek dulu ya kehadirannya. Ada Aing Ulfa ada? Ada. Acungkan tangan ya. Kemudian Anis Siti Hoironisa, baik, hadir. Anwar Ramdhani, Arman Maulana, hadir. Leli Marlia, Riki Andi, Yusri, alhamdulillah, hadir semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Materi yang pertemuan sebelumnya, minggu lalu, ingat? Apa tuh? Materinya apa tuh? Sistem pembayaran. Ada yang masih ingat pengertian sistem pembayaran? Boleh Git, silahkan. Yang keras, yang lantang. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita. Luar biasa. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh Yus. Oke, baik. Pertanyaan dari Yusri, pertanyaannya tadi karena Ita menyebutkan alat pembayaran tunai, ada yang bisa mencontohkan nggak apa saja sih yang termasuk alat pembayaran tunai? Ada yang tahu? Boleh, Git. Uang kertas dan logam. Jadi jenisnya uang kartal, kemudian dalamnya ada uang kertas dan logam. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Sir. Nah, contoh alat pembayaran non tunai. Cek, debit, kredit, e-money, uang elektronik. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Leli. Keren. Nggak ada. Teman, manfaatnya hari ini kita belajar alat pembayaran tunai dan non tunai. Kalian nanti akan bisa mengetahui bagaimana sih cara pembayaran, baik itu tunai ataupun non tunai, lebih menjurus nantinya ke lebih yang non tunai. Kebanyakan atau dewasa kini bahwa kebanyakan penduduk di Indonesia sudah menggunakan non tunai. Nah, nanti kalian akan mengetahui bagaimana sih caranya menggunakan alat pembayaran non tunai. Baik, kita akan membahas tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan alat pembayaran tunai, uang dan non tunai. Kemudian bisa menjelaskan tentang sejarah uang, kemudian bisa mengemukakan tentang pengertian uang, dan tentunya bisa menganalisis fungsi, jenis, dan syarat uang itu sendiri. Nah, di sini kalian akan mengetahui kompetensi dasarnya yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai dan non-tunai, menjelaskan sejarah uang, mengemukakan pengertian uang, menganalisis fungsi, jenis, dan syarat uang. Kemudian keterampilannya menyajikan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, kemudian tidak lupa kriteria ketetesan minimum atau KKM-nya hari pelajaran ekonomi ini adalah 7
Kalian yang belum mencapai 70 nanti ada remedial dan pengayaan. Tapi mudah-mudahan semuanya di atas nanti akan ya dibagi kelompok. Bahwa sudah bikin kelompoknya teman-teman semua. Di sini jumlahnya ada 16 orang. Ya. Ada 16 orang. Kelompok pertama Yusri ada? Nah, Yusri satu kelompok dengan Shirley, Intan, Farhan, dan Hilmi. Harus ingat-ingat ya. Kemudian kelompok 2-nya Bu Leli, Bu Yusri, Riki, Sumiati, Anis, dan Anwar. Ada? Ada. Oke. Kelompok 3 Gita, Bu Ai, Ita, Sisil, dan Arman. Ya, ingat-ingat ya. Baik teman-teman, Bawa akan menjelaskan terkait dengan mekanisme pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu biasanya atau disingkat PBL, yaitu pembelajaran memecahkan masalah. Nanti Bapak akan memberikan sebuah masalah yang berbentuk dengan LKPD. Setiap kelompok yang sudah dibagikan nantinya ada 3 kelompok kan akan setiap kelompoknya memiliki LKPD. Di dalam LKPD itu ada persoalan yang harus dipecahkan oleh kalian bersama anggota kelompoknya. Kemudian nanti setiap kelompok presentasi dan kelompok lain menyimak, memberikan saran, memberikan kritik nantinya. Ya, coba scan. Muncul? Siap, ada pertanyaan lain terkait dengan pengertian yang ataupun yang barusan di video? Cukup? Cukup, oke. Silahkan buat kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di tengah-tengah kelompok 3. Yuk, bikin kelompoknya. Silahkan, pindah. Ini Bawa akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ada persoalan di dalam LKPD. Silahkan tentukan dulu ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian di sana di dalam LKPD coba ditelaah dulu ya. Telaah dulu. Di sana ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Yang pertama, kapan? Nanti pas presentasi. Nanti dibantu. Sebisa-bisa. 4, 5. Konkret gitu. Ya konkret. Ya memang harus sesuai dengan kenyataan. Boleh misalnya pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari jawaban-jawaban teman-teman ini. Misalnya Ita punya pengalaman apa, Bu Ai punya pengalaman apa, Sisil punya. Ya. Nanti berbagi ya. Berbagi dalam artian berbagi itu misalnya Yusri sebagai ketua kelompok, sebagai pembukaan, kemudian nanti Shirley menjawab nomor 3 misalnya, Farhan nomor 4, Hilmi nomor 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang bernama Anca Harsa. Anca Harsa yaitu rintangan dan kegembiraan. Kurang Yang Arman bingung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena terjadi pengaruh dari inflasi dan peningkatan perekonomian di Indonesia. Bahwa pada zaman dahulu untuk mendapatkan bahan baku tidak sesulit di zaman sekarang. Sebelum menutup presentasi kami hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanggapi silakan. Oh ya, kelompok 1 ada Yusri itu.
negara Indonesianya dulu harus membantu mengarahkan seseorang yang tidak memahami bagaimana sistem non tunai itu sendiri itu. Artinya harus sosialisasi dulu ya. Iya, kalau semuanya udah memahami berarti kan yang sudah mempresentasikan coba evaluasi. Kelompok 1 dengan lantangnya mengemukakan bahwa menyetujui, kelompok tersebut menyetujui dengan alat pembayaran non tunai. Kelompok 3 pun sama, menyetujui alat pembayaran yang akan digunakan. Siap, non tunai. Boleh silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 2. Ya, siap. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 3 sudah bagus, kelompok 2 juga sudah bagus. Sekarang ada yang mau menyimpulkan nggak terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bahas? Cung, boleh? Boleh, Yusri silakan. Jadi kesimpulannya dari semua yang telah dipresentasikan bahwa masyarakat Indonesia kebanyakannya memilih kepada sistem pembayaran non tunai karena pembayaran tersebut sangat mudah, cepat, dan juga tidak terhambat oleh kesibukan yang lainnya. Jadi kita semua bangsa Indonesia pasti memilih untuk jalan non tunai. Jalan non tunai, namun butuh proses ya. Butuh di sini adalah kelompok 1. Boleh ketua kelompoknya ke depan. Ketua kelompoknya ke depan. Boleh difoto Git. Ada suatu penghargaan yaitu voucher minuman. Voucher minuman nanti bisa ditukarkan ke kantinnya Al-Fatah. Silakan, boleh difoto. Ya. Ya, baik. Sekarang kita saatnya refleksi. Ada post-test, ada penilaian diri sendiri dan penilaian kelompok. Semuanya itu ada di classroom. Silahkan kalian buka classroomnya, kemudian isi post-test, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Teman-teman semua, terima kasih buat hari ini. Jangan lupa ada pertemuan berikutnya, yaitu terkait dengan pengelolaan rupiah di Indonesia. Bagaimana mengelola uang, laporan keuangan dan sebagainya, khususnya di negara Indonesia. Buat teman-teman, tugasnya sudah diposting juga di classroom, tapi boleh difoto, silahkan. Boleh difoto lagi, boleh, untuk mengingatkan. Tugasnya adalah buatlah sebuah video tentang perbedaan uang keluaran emisi sebelumnya dan emisi 2022. Jangan lupa video tersebut upload dalam aplikasi Setara Daring atau sekarang diupload juga boleh ke Classroom. Di sini ada quotes, ada motivasi buat kalian. Terus semangat dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas, patah semangat. Hadis riwayat Muslim. Oke, sebelum menutup pembelajaran seperti biasa, boleh ditutup oleh Anwar berdoa. Doa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.